3 juta tawanan perang Soviet dibunuh atau meninggal karena kelaparan, penyakit, penelantaran, atau perlakuan brutal. Dari sekitar 6 juta orang Yahudi yang tewas dalam Holocaust, setidaknya 1,5 juta atau mungkin lebih dari 2 juta tewas dalam penembakan massal atau gas pen di wilayah Soviet. Ratusan ribu meninggal karena paparan, kekerasan, dan kelaparan di pawai kematian ini. Hai Cici, kembali lagi sama Ali di sini. So, seperti yang aku udah kasih tahu di minggu sebelumnya, yaitu Ibu Alfadila tidak bisa datang ke sini karena kita terpisahkan oleh jarak. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk membuat video. So, buat penonton baru Cici, hai, Cici Sister itu membahas video-video informatif seperti biografi seseorang, kasus-kasus langka, kejadian dan fakta unik yang kemungkinan besar dari kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu, tepatnya jam 6 sore. So, buat kalian yang belum subscribe dulu sekarang dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang wabah mematikan yang membuat pandemik besar-besaran pada abad ke-14. Dan juga kita pernah membahas tentang Joseph Mengele, yang dimana ia adalah salah satu anggota Nazi yang suka melakukan eksperimen kepada tubuh manusia. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang masih berbau tentang Nazi, yaitu Holocaust. Ini adalah salah satu dari requestan subscriber kita, yaitu ini. Daripada bingung, langsung aja kita masuk ke videonya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. And let's learn something. Holocaust adalah penganiayaan dan pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazis dan sekutunya, serta kolaboratornya. Holocaust adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengorbanan dengan api atau korban bakaran. Nazi yang berkuasa di Jerman pada Januari 1933 percaya bahwa orang-orang Jerman lebih unggul secara rasial. Dan Nazi menganggap orang-orang Yahudi sebagai ras inferior yang menjadi ancaman paling mematikan bagi folk Jerman. Benarnya itu, antisemitisme sudah ada selama berabad-abad di Eropa, tetapi mencapai puncaknya itu di Jerman selama era Nazi, yaitu 1933 sampai 1945. Nazi juga mengklaim bahwa orang Romawi atau Gypsy. Oke, stop dulu di sini. Sebelum kita lanjut, aku bakal kasih tahu maksud dari Gypsy itu apa. Maksudnya itu bukan Gypsy penyihir ya, atau peramal, itu bukan ya. Maksudnya itu adalah mereka disebut Gypsy karena orang Eropa secara keliru percaya bahwa mereka berasal dari Mesir. Minoritas ini terdiri dari kelompok-kelompok berbeda yang disebut suku atau bangsa. Nah, suku dan bangsa ini disebut sama mereka Gypsy. Itu sekitar abad ke-8 dan ke-10. Mereka disebut Gypsy. Kita lanjut. Slavia, yaitu Polandia, Rusia, dan orang cacat fisik dan mental, mereka adalah Untermenschen atau di bawah manusia. Dan mereka tidak layak untuk hidup. Bukan hanya kelompok ini saja, tetapi ada kelompok-kelompok lainnya yang dianiaya atas dasar politik, ideologis, dan perilaku, yaitu kelompok komunis, sosialis, saksi-saksi Yehova, dan kaum homoseksual. Pada akhir perangnya, Jerman dan mitra poros terhitung membunuh sekitar 250.000 dan 500.000 orang Roma. Dan antara tahun 1939 sampai 1945, mereka membunuh setidaknya 250.000 pasien cacat mental atau fisik, terutama di Jerman dan yang tinggal di tempat institusi yang disebut program eutanasia.
Segera setelah mereka berkuasa, Hitler memulai kampanye sistematis untuk melucuti properti dan pekerjaan orang Yahudi di bidang akademis, peradilan, militer, dan pegawai negeri. Sinagoga dikotori dan dibakar, bisnis Yahudi diboikot dan ditutup, dan juga Hitler membuat hukum Nuremberg di tahun 1935. Hukum ini menyangkal orang Yahudi sebagai warga negara Jerman, melarang orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi, dan mengambil sebagian besar hak politik mereka. Orang-orang Yahudi menjadi kambing hitam atas segala hal buruk yang terjadi di Jerman selama beberapa dekade sebelumnya, seperti inflasi, depresi ekonomi, kekalahan Perang Dunia Pertama, dan perjanjian Versailles yang menghukum. Ketika tirani Nazi menyebar ke seluruh Eropa, Jerman dan kolaboratornya menganiaya dan membunuh jutaan orang lain yang dipandang secara biologis lebih rendah atau berbahaya. Sekitar 3,3 juta tawanan perang Soviet dibunuh atau meninggal karena kelaparan, penyakit, penelantaran, atau perlakuan brutal. Jerman menembak puluhan ribu anggota non-Yahudi dari kaum intelektual Polandia, membunuh ratusan penduduk desa dalam serangan pasifikasi di Polandia dan Uni Soviet, dan mendeportasi jutaan warga sipil Polandia dan Soviet untuk melakukan kerja paksa dalam kondisi yang menyebabkan banyak dari mereka yang meninggal. Perang Dunia Kedua memberi para pejabat Nazi kesempatan untuk mengambil tindakan yang lebih radikal terhadap orang-orang Yahudi dengan dalih bahwa mereka merupakan ancaman bagi Jerman. Setelah menguasai Polandia, Jerman membatasi populasi Yahudi di ghetto, di mana mereka juga kemudian mendeportasi ribuan orang Yahudi dari Third Reich. Ratusan ribu orang Yahudi meninggal karena kondisi yang mengerikan di ghetto Polandia yang dikuasai oleh Jerman dan bagian lain dari Eropa Timur. Setelah invasi Jerman ke Uni Soviet pada Juni 1941, SS dan unit polisi melakukan penembakan massal terhadap orang Yahudi dan Roma. Unit Jerman yang terlibat dalam pembantaian ini lumayan susah nama-namanya, jadi sorry kalau aku ada salah, bisa kalian betulin kok. Yaitu Einsteins-Gruppen, Order Police Battalions, dan unit Waffen SS. Saat mereka bergerak melalui Eropa Timur, unit-unit ini mengandalkan dukungan logistik dari militer Jerman, yaitu Wehrmacht. Sorry kalau salah. Selain menembak, unit-unit ini juga menggunakan gas fan yang dirancang khusus sebagai alat pembunuhan. Penembakan massal terhadap orang Yahudi di Eropa Timur terus berlanjut sepanjang perang. Dari sekitar 6 juta orang Yahudi yang tewas dalam Holocaust, setidaknya 1,5 juta atau mungkin lebih dari 2 juta tewas dalam penembakan massal atau gas fan di wilayah Soviet. Pada akhir 1941, penjabat Nazi memilih untuk menggunakan metode tambahan untuk membunuh orang Yahudi yang awalnya dikembangkan oleh program eutanasia, yaitu kamar gas stasioner. Antara tahun 1941 dan 1944, Nazi Jerman dan sekutunya mendeportasi orang-orang Yahudi dari daerah-daerah di bawah kendali mereka ke pusat-pusat pembantaian. Pusat pembantaian ini yang sering disebut extermination camps dalam bahasa Inggris, berlokasi di Polandia yang dikuasai oleh Jerman. Gas beracun adalah cara utama pembunuhan di camp-camp ini. Hampir 2,7 juta orang Yahudi dibunuh di 5 pusat pembantaian. Aduh, balik lagi ya guys, kalau salah ngomong sorry banget nih, karena saya tidak mengerti ini ya, kata-katanya lumayan susah. Yaitu Belsk, Silmono, Sobibor, Treblinka, dan Auschwitz. Auschwitz-Birkenau.
Beberapa orang Yahudi yang dideportasi untuk sementara dibiarkan melakukan kerja paksa di ghetto. Kamp kerja paksa untuk orang Yahudi atau kamp konsentrasi di Polandia yang dikuasai oleh Nazi dan Uni Soviet. Sebagian besar para pekerja meninggal karena kelaparan dan penyakit atau terbunuh ketika tubuh mereka sudah terlalu lemah untuk bekerja. Ketika Sekutu mulai mendekati Jerman pada akhir 1944 dan awal 1945, Nazi memaksa para tahanan yang masih hidup dalam perjalanan panjang ke kamp-kamp yang diyakini tidak menghalangi pasukan musuh yang maju atau tidak ketemulah sama pasukan musuh gitu. Ratusan ribu meninggal karena paparan, kekerasan, dan kelaparan di pawai kematian ini. Saat tentara Sekutu bergerak ke Jerman dan Polandia, mereka membebaskan kamp konsentrasi dan pemusnahan. Pada tanggal 7 Mei 1945, Angkatan Bersenjata Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Perang Dunia Kedua secara resmi berakhir di sebagian besar Eropa pada hari berikutnya, yaitu 8 Mei atau VE Day. Tapi karena perbedaan waktu, pasukan Soviet mengumumkan hari kemenangan mereka pada 9 Mei 1945. Setelah Holocaust, diperkirakan 250.000 orang Yahudi yang selamat menemukan perlindungan di kamp-kamp pengungsi yang dikelola oleh kekuatan Sekutu dan administrasi pengungsi dan rehabilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jerman, Austria, dan Italia. Antara 1948 dan 1951, sebagian besar pengungsi Yahudi berimigrasi ke Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara lain di luar Eropa. Kamp terakhir untuk pengungsian Yahudi ditutup pada tahun 1957. Sebenarnya saksi-saksi ini udah kasih tahu nih seberapa sih jahatnya para Nazi gitu kan. Tapi waktu kamp pembantaian ini dibuka sama mereka lihat langsung gimana keadaannya di sana. Mereka baru benar-benar kaget karena kenyataannya itu benar-benar mengerikan. Keadaan di dalamnya seperti apa, dan menyayat hati banget sih guys sebenarnya. Dan aku bakal nunjukin kalian salah satu foto. Ini yang bener-bener ngebuat aku sedih banget, karena foto ini lucu banget kan ya anak kecilnya ya. Tapi setelah foto ini diambil, beberapa saat kemudian anak kecil ini meninggal dunia karena ditembak. Oh my god, sedih banget. Juga seperti yang kita tahu guys, Nazi itu sebegitu sampai banyak akhirnya orang-orang yang membuat film tentang kisah-kisah nyata yang diambil dari korban-korban atau bahkan anggota-anggota Nazi yang sudah bertobat gitu. Mereka menceritakan ke pihak wartawan dan sutradara, akhirnya dijadikanlah film. So, segitu aja untuk video kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang Holocaust ini nih? Menurut aku Holocaust super duper. Aku gak bisa berkata-kata, aku sedih banget. Aku tuh paling gak bisa ngelihat anak kecil, orang yang udah tua, yang kakek nenek gitu, kayak diperlakukan tidak baik. Makanya aku nggak pernah mau tuh nontonin kayak yang pembantaian pembunuhan tentang orang tua gitu. Nggak bisa, gue mewek, gue nggak mau. Tapi tanpa itu pun ya, tanpa aku nontonin pun, aku baca tentang Holocaust ini, oh my god, aku tiba-tiba menjadi benci banget. Lo harus sejahat itu cuma karena dua orang Yahudi menyakiti dirimu, kau membunuh orang-orang Yahudi yang ada di Eropa zaman itu. Why? Kita bisa mengambil kesimpulannya guys, janganlah kalian melakukan pembulian terhadap siapapun, karena kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, apalagi buat pembulian kepada anak kecil, karena anak kecil itu susah ngelupain sesuatu hal yang menyakitkan hati mereka gitu. Bisa aja jadi benci, bisa jadi apa ya, pokoknya gitu aja guys. Oke, see you in our next video, bye.